Shalom dan selamat bertemu di dalam Bicara Sabda. Kali ini saya ingin membawa satu topik di dalam kepemimpinan dan keluarga, di mana saya memberi tema saya pada malam ini adalah penjara pemimpin. Sebelum saya meneruskan perkongsian saya pada malam ini, saya ingin membawa kita di dalam satu definisi. Apakah itu penjara? Menurut Kamus Bahasa Melayu Dewan, edisi keempat, penjara bermaksud tempat atau bangunan yang digunakan untuk menahan orang yang melakukan kesalahan undang-undang sebagai hukuman atau dalam menunggu pengadilan. Definisi yang kedua, penjara adalah tempat atau bangunan yang digunakan untuk menyekat gerakan binatang liar atau bahaya agar tidak membahayakan manusia. Definisi ketiga, penjara adalah tempat yang menjadi kurungan atau kongsi bagi sesuatu yang tidak dapat atau tidak sepatutnya dibebaskan. Jadi secara umum, penjara merujuk kepada tempat atau bangunan yang digunakan untuk menahan orang atau binatang sebagai hukuman atau untuk tujuan keselamatan. Tapi yang pastinya, penjara yang saya maksudkan pada malam ini bukanlah tujuan keselamatan. Nah, apakah yang saya maksudkan tentang penjara pemimpin? Yang saya maksudkan di sini adalah mengenai cabaran dalam diri seorang pemimpin yang jika tidak ditangani dengan baik, maka reputasinya sebagai pemimpin itu berkemungkinan akan rusak atau tanda kutip lenyap begitu saja. Saya memetik satu pasal dalam Alkitab yang dengan jelas telah menunjukkan penyebab kita, manusia, khususnya pemimpin, telah dipenjara, yaitu dosa. Jadi penjara pemimpin yang saya maksudkan di dalam topik saya pada hari ini adalah cabaran atau masalah yang boleh menyebabkan seorang pemimpin itu terpenjara atau jatuh di dalam dosa. Nah, apakah itu dosa? Dosa adalah satu tindakan atau keadaan yang bertentangan dengan kehendak dan hukum ilahi. Dosa dipandang sebagai pelanggaran terhadap hubungan manusia dengan Tuhan. Konsep dosa juga mencakup kegagalan manusia untuk mencapai standar moral yang dinyatakan dalam ajaran Alkitab. Kalau kita melihat dalam Kejadian 3, dosa pertama kali terjadi ketika Adam dan Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden. Berarti mereka telah melanggar perintah Tuhan. Akibatnya, dosa dan kejatuhan manusia telah menjadi warisan bagi seluruh keturunan manusia. Tapi Allah tidak membiarkan manusia tinggal di dalam dosa. Oleh karena Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8, Dia telah memberikan manusia penyelesaian terhadap dosa. Berita baik itu adalah mengenai karya penyelamatan oleh Allah melalui anak tunggalnya Yesus Kristus, melalui kematian di atas kayu salib. Dan dosa telah dihapuskan. Akibat daripada penghapusan dosa ini, manusia diperdamaikan dengan Allah. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketiga, janji penyertaan Allah dalam hidup manusia sampai akhir zaman. Roh Kudus juga hadir dalam hidup orang percaya. Kelima, kuasa Allah menyertai orang percaya. Keenam, karunia diberikan Allah kepada orang percaya. Walau bagaimanapun, kita perlu sadar bahwa kita masih tinggal di dunia dan di dalam tubuh yang fana ini, yang tidak sempurna ini. Tubuh yang mengandungi benih-benih dosa.
Dalam 2 Korintus 5, 1 hingga 10, Paulus sendiri menyatakan keluhan hatinya mengenai dunia dan tubuh manusia. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 4, Paulus mengatakan seperti ini. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Berarti selama kita masih tinggal di dunia ini dan di tubuh kita yang fana ini, ada cabaran, ada masalah yang akan kita hadapi. Dan benih-benih dosa juga masih ada di dalam kedagingan kita. Dan hal-hal inilah yang kita hadapi selama kita masih hidup. Nah, mari kita kembali kepada topik pada malam ini. Itu penjara pemimpin. Nah, saya mengambil teks yang terdapat dalam Matius 4 ayat 1 hingga 11 sebagai rujukan dalam perkongsian kali ini. Saya mengambil teks ini sebagai satu kisah yang boleh menyadarkan kita para pemimpin Kristen bahwa ada penjara yang boleh menyebabkan kita terkurung dan akhirnya tidak dapat fokus untuk melakukan kehendak atau tujuan Tuhan dalam hidup kita. Berkemungkinan besar, kesan dari penjara ini adalah kita jatuh dalam dosa, lalu tidak finishing well dalam hidup kita. Oleh itu sangat penting untuk kita sebagai pemimpin Kristen menjaga diri kita dengan benar. Dalam Matius 4 ayat 1 hingga 11, kita tahu bahwa ini adalah sebuah kisah mengenai pencobaan yang Yesus alami, yang Yesus hadapi daripada si iblis. Setelah Yesus berpuasa selama 40 hari dan 40 malam di padang gurun, iblis datang mencobai dia. Nah, pencobaan pertama itu kita boleh lihat di dalam Matius 4 ayat 1 hingga 4, di mana iblis coba untuk memanfaatkan kelaparan Yesus dengan menyarankan agar Yesus mengubah batu menjadi roti. Tapi di sini kita melihat bahwa respon Yesus menolak dengan mengutip firman Tuhan. Nah, saya percaya terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 3 menyatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, apa yang kita boleh kaitkan dengan pencobaan yang pertama ini adalah mengenai keinginan daging. Termasuk di dalamnya adalah semua keinginan fisik. Oke, mungkin pada konteks kita pada hari ini adalah keinginan-keinginan untuk memuaskan hawa nafsu kita, sehingga boleh menyebabkan kita melupakan Tuhan ataupun membelakangi Tuhan. Sehingga kita lebih pentingkan untuk memenuhi keinginan daging kita daripada kita menuruti kehendak Tuhan. Nah, sebagai contoh mungkin keinginan daging ini adalah hawa nafsu kita. Tuhan mau kita hidup kudus. Tetapi oleh karena kita tidak dapat mengawal keinginan hawa nafsu kita, akhirnya kita mungkin jatuh di dalam dosa. Seperti sebagai contoh, dosa perzinahan, dosa pornografi mungkin, dan mungkin hal-hal yang lain lagi. Oke. Tapi sekali lagi di sini kita melihat bahwa Yesus ketika iblis mencobai dia dengan kelaparan yang dialami, Yesus menyatakan bahwa selain makanan fisikal, betapa pentingnya makanan rohani itu. Dan pencobaan yang kedua kita boleh melihat dalam Matius 4 ayat 5 hingga 7. Di mana iblis membawa Yesus ke bait suci di Yerusalem. Dan iblis menentang Yesus untuk menjatuhkan diri dari tempat tinggi bait suci. Dan iblis juga mengutip firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 91 ayat 11 hingga 12 sebagai alasan bahwa malaikat-malaikat akan melindungi Yesus jika Yesus menjatuhkan dirinya. Tapi apa respon Yesus? Yesus menolak dengan mengutip firman Tuhan sekali lagi, yang terdapat dalam Ulangan 6
ayat 16 menyatakan bahwa tidak boleh mencobai Tuhan. Dan kalau kita mau kaitkan pencobaan yang Yesus alami ini, yang kedua, pencobaan yang kedua ini adalah mengenai keangkuhan hidup. Iblis mencoba untuk menyalahgunakan ayat Alkitab untuk mencobai Yesus. Tapi Yesus menjawab dengan Alkitab, dengan ayat atau firman Tuhan lainnya untuk meluruskannya, dengan menegaskan kalau menjadi sebuah kesalahan baginya untuk menyalahgunakan kuasa yang diberikan kepadanya. Bagi kita hari ini mungkin, tidak kira mungkin kita adalah pemimpin gereja atau seorang pemimpin di masyarakat, ataupun pemimpin, ataupun seorang yang berpengaruh dalam satu jabatan. Kadang-kadang kita mungkin dicobai oleh situasi keadaan di sekeliling kita sehingga menyebabkan kita mungkin boleh menyalahgunakan kuasa kita untuk memberi kesenangan kepada pribadi kita sendiri. Mungkin itu boleh berlaku. Berarti kalau kita tidak punya pendirian yang benar atau prinsip yang benar dalam kehidupan, kuasa yang ada pada kita itu kita boleh menyalahgunakannya. Mungkin kuasa yang kita ada itu akhirnya boleh menyebabkan kita melupakan Tuhan. Sehingga kita mungkin melakukan suatu tindakan atau pekerjaan dengan tidak benar. Sebagai contoh, menerima rasuah atau memberi rasuah kepada orang lain. Atau kalau di dalam gereja, mungkin kita menindas pelayan-pelayan Tuhan yang ada dalam gereja. Ataupun kita mempergunakan orang-orang di gereja untuk mencapai keinginan daging kita atau cita-cita pribadi kita di dalam gereja. Jadi inilah penjara yang boleh menjatuhkan reputasi kita sebagai pemimpin. Nah, seterusnya kita melihat pencobaan yang ketiga yang terdapat dalam Matius 4 ayat 8 hingga 10. Di mana dalam situasi ini iblis membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia. Iblis menjanjikan semua kerajaan itu kepada Yesus jika Yesus mau sujud menyembah iblis. Bayangkan si iblis. Dia telah memperlihatkan Yesus kerajaan dunia. Dan dia katakan bahwa dia akan berikan kerajaan itu kepada Yesus kalau Yesus sujud kepada dia. Tapi apa respon Yesus? Yesus menolak dengan menyatakan bahwa hanya Tuhan yang boleh disembah. Dan Yesus menyuruh iblis pergi. Nah, di dalam pencobaan yang ketiga ini, yang mungkin adalah mengenai keinginan mata. Jika ada jalan pintas untuk menjadi Mesias yang tidak memerlukan upaya pengorbanan di kayu salib, maka inilah jalannya. Ingat baik-baik, iblis telah menguasai kerajaan dunia, Efesus 2 ayat 2. Namun, dia bersedia untuk memberikan semuanya kepada Kristus sebagai imbalan terhadap kesetiaannya. Angan-angan belaka ini menyebabkan kejijikan bagi Allah. Dan Yesus menjawab dengan tajam, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi di sini kita lihat juga betapa iblis itu boleh mengaburi mata kita sebagai seorang pemimpin. Di dalam dunia ini begitu banyak hal-hal yang boleh mengaburi mata kita. Boleh menyebabkan fokus kita kepada Kristus itu hilang. Ataupun tujuan hidup yang Kristus berikan kepada kita untuk kita lakukan hilang hanya karena kita mau memuaskan mata kita sahaja. Sebagai salah contoh adalah keegoan kita mungkin. Itu juga boleh mengaburkan mata kita. Sehingga kita lebih mementingkan untuk memuaskan keinginan mata kita berbanding
mau menjadi salurannya Tuhan di dalam mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi daripada situasi ini, daripada Matius ini, kita dapat melihat bagaimana Tuhan akhirnya menang di atas pencobaan ini. Sehingga di dalam Matius 4 ayat 11 kita dapat lihat bahwa iblis akhirnya meninggalkan Yesus. Lalu malaikat-malaikat datang dan melayani Yesus. Alkitab menyatakan kalau setiap orang, termasuk pemimpin Kristen, akan menghadapi pencobaan. Tapi kita boleh lihat di dalam surat 1 Korintus 10 ayat 13 menyatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pernyataan ini mungkin dapat menguatkan kita. Nah, seringkali kita merasa hanya kita sendiri yang menghadapi pencobaan, sementara orang lain tidak. Yesus sendiri bahkan dicobai oleh iblis. Tetapi dalam Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, Yesus juga dicobai, tapi satu hal yang kita tahu bahwa ia telah dicobai, tetapi dia tidak berbuat dosa. Nah, mungkin kita tertanya juga, dari mana pencobaan-pencobaan ini datang? Dari mana pencobaan-pencobaan ini datang yang akan memenjarakan seorang pemimpin itu? Nah, pertama-tama sekali kita perlu pahami kalau ini bukan datang dari Allah. Walau Allah yang mengizinkan supaya ini boleh terjadi. Oke, kita boleh lihat di dalam surat Yakobus 1 ayat 13 menyatakan, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Di pasal pertama kitab Ayub dinyatakan, kalau Allah mengizinkan setan mencobai Ayub, tapi dengan sejumlah pembatasan atau had. Oke, di dalam cerita itu kita tahu bahwa setan berjalan berkeliling di seluruh dunia, mencari-cari orang yang dapat ditelannya. Tapi di dalam 1 Petrus ayat 5, pasal 5 ayat 8, Petrus menyuruh kita untuk melawannya. Sebab orang percaya lainnya juga menanggung penderitaan yang sama. Maksudnya di sini adalah, kalau kita menghadapi cabaran di dalam kehidupan kita, ataupun menghadapi pencobaan, oke, 1 Petrus ini mengingatkan bahwa bukan kita seorang saja yang mengalami pencobaan itu, ataupun sedang mengalami penderitaan itu. Orang lain juga mengalaminya selama kita masih manusia. Oke. Tetapi kita melihat bahwa walaupun pencobaan datang, tapi jangan lupa bahwa Allah juga beserta dengan kita. Dan kita juga dapat memastikan kalau pencobaan datang dari setan. Dan surat Yakobus 1 ayat 14 juga menyatakan kalau pencobaan datang dari dalam diri kita sendiri. Kita dicobai ketika kita diseret dan dipikat oleh keinginan sendiri. Kita sendiri yang mengizinkan diri kita memikirkan hal-hal yang tidak sepatutnya. Ataupun kita sendiri mungkin yang mengizinkan diri kita pergi ke tempat yang tidak sepatutnya juga. Dan kemudian mengambil keputusan berdasarkan hawa nafsu kita. Dan keputusan inilah yang akhirnya membawa kita dalam pencobaan, dan kemungkinan kita akan jatuh di dalam dosa dan dipenjara oleh dosa. Oleh itu, bagaimana supaya kita boleh menang dalam pencobaan sebagai seorang pemimpin? Ini sangat penting sebagai seorang pemimpin. Pengetahuan-pengetahuan yang mungkin kita terima di dalam dunia ini baik untuk kita. Tapi belum tentu pengetahuan-pengetahuan dunia ini yang kita pelajari mungkin melalui buku motivasi atau di dalam pendidikan, apapun itu, belum tentu dapat menolong kita ketika kita menghadapi pencobaan. Oke. Tapi yang penting sebagai seorang pemimpin,
Apatah lagi seorang pemimpin Kristen. Amat penting untuk kita minta Roh Kudus untuk memimpin kehidupan seharian kita. Dan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Ingat ini baik-baik. Firman Tuhan sangat penting. Roh Kudus juga sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam diri kita sebagai seorang pemimpin. Firman Tuhan adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah yang memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Sehingga tiap-tiap kita yang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita harus belajar dari Yesus bagaimana menghadapi pencobaan ini. Ketika Yesus sedang dicobai oleh setan di padang gurun, setiap pencobaan dari setan selalu dijawab, ada tertulis. Lalu diikuti ayat-ayat di Alkitab ataupun firman Tuhan. Jika anak Allah menggunakan firman Tuhan untuk mengatasi pencobaan, mengapa kita tidak memakai cara yang sama? Dan cara ini efektif mengatasi pencobaan setan sebanyak 3 kali. Hingga di dalam teks itu, iblis akhirnya meninggalkan Yesus. Setiap usaha kita untuk mengatasi pencobaan tidak akan efektif jika tidak dipimpin oleh Roh Kudus yang memimpin kita melalui usaha membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan. Dengan cara ini, maka kita akan diperbaharui akal budi kita. Roma 12 ayat 2. Tidak ada senjata yang lebih kuat dalam mengalahkan pencobaan selain pedang roh, yaitu firman Allah. Efesus 6 ayat 17. Surat Kolose 3 ayat 2 menyatakan, pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Jika pikiran kita dipenuhi oleh program TV, musik, dan segala sesuatu yang ditawarkan dunia, maksud saya di sini adalah hal-hal yang duniawi yang memenuhi pikiran kita, jangan heran jika kita akan diserang oleh berbagai pesan dan gambar yang menuntun kita kepada hawa nafsu. Tapi jika pikiran kita dipenuhi keagungan, kekudusan Allah, kasih dan belas kasihan Kristus, dan keindahan firman-Nya yang sempurna, perlahan-lahan kita sebagai pemimpin, kita akan kehilangan minat terhadap godaan dunia. Jika firman-Nya tidak berkuasa dalam pikiran kita, maka kita akan menjadi sangat lemah atau mudah terpengaruh terhadap serangan setan. Berikut adalah cara untuk menjaga hati dan pikiran kita dalam menjauhi sumber pencobaan. Kita harus mengingat baik-baik perkataan Yesus kepada murid di taman pada malam ketika ia dikhianati. Yesus juga berkata memberi suatu peringatan kepada murid-muridnya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Nah, kebanyakan orang Kristen tidak akan dengan sengaja menjatuhkan diri ke dalam dosa. Tapi kita mungkin tidak berdaya menghadapinya ketika pencobaan itu datang. Karena daging memang lemah. Kadang-kadang kita sendiri yang menempatkan diri di situasi atau pikiran yang dapat membuat kita berdosa. Nah, apakah cadangan aplikasi saya kepada para pemimpin? Yang pertama adalah saat teduh. Setiap pagi, itu kemungkinan dalam 30 menit, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan mungkin. Oke. Dan mungkin ada antara pemimpin yang sudah mengamalkan ini sudah sekian lama.
dan tidak tertakluk kepada jam-jam tertentu. Tapi yang pasti setiap pemimpin, apalagi pemimpin Kristen, kita perlu ada saat teduh kita. Yang kedua, sedangkan aplikasi saya adalah self-reflection ataupun refleksi diri. Ini sangat penting untuk kita refleksi diri kita sendiri. Mengenal diri kita sendiri. Apa penjara yang ada dalam diri kita? Apa yang memenjarakan diri kita? Yang sehingga membuatkan kita tidak maksimal di dalam pelayanan kita. Sama ada itu cara kita berpikir, pertuturan kita, mungkin perkataan kita, ataupun tindakan kita. Nah, cadangan saya selain kita refleksi secara pribadi, sangat penting bagi yang sudah berkeluarga atau pemimpin yang sudah berkeluarga, jadikan istri atau anak-anak tempat kita untuk meminta pandangan daripada mereka, atau refleksi mereka terhadap kita. Siapa kita di mata mereka? Dan saya percaya dan yakin hal ini sangat menolong kita sebagai seorang pemimpin. Bukan saya sebagai ketua keluarga, tetapi sebagai pemimpin Kristen. Bagi yang mempunyai rekan baik, boleh meminta bantuan daripada rekan baik untuk berikan pandangan pendapat mereka tentang pribadi kita. Bagi yang mungkin ada mentor, di sini saya katakan mentor yang matang, juga penting untuk kita minta pandangan mereka mengenai kehidupan kita. Ini sangat penting. Bukan saja kita secara pribadi, refleksi, tapi orang-orang yang terdekat di sekeliling kita boleh menolong kita. Dan yang kedua, perlu kita ingat sebagai seorang pemimpin, di mana kita perlu mengalami pembaharuan akal budi. Roma 12 ayat 1 hingga 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ingat para pemimpin, kita perlu untuk memperbarui akal budi kita, seperti yang tertulis di Roma 12 ayat 1 hingga 2. Kita tidak boleh berpikir seperti halnya dunia berpikir, atau melangkah seperti halnya dunia melangkah. Amsal 4 ayat 14 hingga 15 mengajari kita. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan berjalanlah terus. Kita perlu menghindari jalan yang ditawarkan dunia, yang boleh membawa kita kepada pencobaan, yang boleh membuatkan kita jatuh dalam dosa. Daging kita ini memang lemah. Dengan mudah kita dapat dihanyutkan oleh hawa nafsu kita. Nah, saya teringat satu firman Tuhan di mana Yesus sendiri katakan dalam Matius 5 ayat 29. Dan saya rasakan ini adalah satu nasihat yang baik untuk kita sebagai seorang pemimpin, untuk kita ingat. Atau baik sebagai nasihat yang tegas untuk kita sebagai seorang pemimpin. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Kata-kata Yesus ini terdengar sangat keras. Karena ingat ini baik-baik. Dosa adalah urusan yang serius. Dia bukanlah urusan yang main-main. Tidak berarti bahwa Yesus menyuruh kita, atau kita sebagai pemimpin Kristen secara harfiah, memotong bagian tubuh kita. Mencungkil mata adalah tindakan yang ekstrim. Tapi Yesus mengajari kita supaya kalau diperlukan, tindakan ekstrim harus dilakukan supaya kita tidak jauh dalam dosa, ataupun supaya kita menjauhi dosa.
Di mana tindakan ekstrim ini saya maksudkan adalah suatu tindakan disiplin yang betul-betul mengajar kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Ini sangat penting. Dan Yesus serius dengan hal ini. Nah, cadangan aplikasi saya adalah kita pemimpin harus memiliki hati untuk belajar. Tidak kira kita adalah seorang pemimpin yang sudah lama di dalam kepimpinan, senior atau junior, atau seorang pemimpin yang mungkin berpendidikan tinggi, atau apapun situasi lah. Tapi yang saya mau dorong adalah setiap pemimpin harus memiliki hati untuk terus belajar sementara kita masih hidup di dunia ini. Jangan berhenti untuk belajar. Jangan berhenti untuk belajar daripada orang lain juga. Saya mengerti dan saya tahu kita sebagai pemimpin kadangkala kita lebih percayakan diri kita sendiri. Belajar untuk diri sendiri itu lebih baik. Tetapi jangan lupa, ada sisi-sisi dalam hidup kita ini yang kita tidak lihat, tapi orang lain melihat. Jadi ini yang penting untuk kita ingatkan. Jadi cadangan aplikasi saya adalah kita sebagai pemimpin hadirlah diri di dalam kelas atau bengkel atau forum atau konferensi pemantapan rohani. Selain kita belajar sendiri, kita mungkin juga dapat belajar daripada orang lain. Mendapat inspirasi daripada orang lain juga. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang dapat menghadapi cabaran atau masalah dalam hidup. Yang kedua adalah mungkin kita boleh belajar melalui pembacaan artikel atau buku berbagai topik kekristenan. Dan kita boleh mengambil masa 1 jam sehari untuk membaca. Nah, yang ketiga, seorang pemimpin atau kita sebagai seorang pemimpin, kita perlu memiliki komuniti kepimpinan yang dibentuk oleh Injil. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Pemimpin Kristen juga perlukan lingkungan, komuniti pemimpin yang matang. Ramai orang menyangka pemimpinnya adalah seorang yang super dalam kehidupannya. Mereka lupa bahwa pemimpin Kristen juga adalah manusia sosial, yaitu seseorang yang perlukan orang lain. Kita juga sebagai seorang pemimpin Kristen, kita juga perlu sadar bahwa kita adalah manusia yang punya kelemahan dan kekurangan. Kita belajarlah daripada Yesus sendiri, belajar dari lemah lembut dan rendah hatinya Yesus. Kenapa? Karena sikap inilah yang akan memberikan diri kita peluang, memberikan diri kita sebagai pemimpin Kristen peluang untuk menerima perkara baru, yaitu melalui nasihat, teguran, atau dorongan untuk kita mengalami perubahan hati, seharusnya perubahan hidup. Nah, apa yang saya maksudkan dengan komuniti kepimpinan yang dibentuk oleh Injil? Nah, komuniti kepimpinan yang dibentuk oleh Injil ini adalah komuniti yang memahami kasih karunia Allah. Sehingga sikap yang tumbuh dalam komuniti itu bukanlah sikap menghakimi, tapi sikap belas kasihan. Di mana komuniti Injil ini adalah suatu komuniti yang memelihara, jujur, rendah hati, sabar, memaafkan, menggalakkan, menjadi pelindung, dan juga komuniti yang boleh menolong dalam pemulihan. Kenapa? Begitu ada seorang pemimpin yang jatuh di dalam dosa, kalau kita tidak mempunyai atau tidak mengerti tentang kasih karunia Allah dalam hidup kita, mungkin kita lebih cenderung untuk menghakimi pemimpin itu, ataupun lebih cenderung untuk membiarkan pemimpin itu, tidak mempedulikan pemimpin itu. Tapi kalau Injil itu ada dalam diri kita,
Dan kita memahami bahwa kasih karunia Allah itu untuk semua orang. Ingat ini baik-baik. Kita semua adalah manusia berdosa. Hanya beza dia adalah sama ada kita itu ketahuan berbuat dosa atau hanya kita saja yang tahu kita berbuat dosa. Tapi di mata Tuhan kita semua sama. Jadi kita sangat memerlukan satu community kepimpinan yang benar-benar dibentuk oleh Injil untuk menjadi community pemimpin-pemimpin Kristen. Sehingga bukan pula penghakiman yang kita terima, tetapi walaupun mungkin kita melakukan kesalahan, tapi community ini dapat membantu kita untuk pulih semula, untuk bangkit semula untuk melayani Tuhan. Nah, apa cadangan aplikasi yang saya mau berikan kepada kita? Kita sebagai seorang pemimpin, ketika kita sadar bahwa kita ini punya kelemahan juga, marilah kita belajar kongsikan masalah atau cabaran, atau mungkin dosa yang kita lakukan, atau yang kita hadapi kepada pemimpin yang matang. Ingat ini baik-baik. Pemimpin yang matang, pemimpin yang kita boleh percaya, kita perlukan mereka. Dan seorang pemimpin yang matang, jika ada pemimpin yang lain bertemu dengan kita, mau terus terang atau minta nasihat atau pandangan, marilah bukan dengan sikap acuh tak acuh ataupun remeh-temeh memandang pemimpin ini, tapi mari kita serius untuk menolong dia. Ingat ini baik-baik, kasih karunia Allah itu sama untuk semua orang. Yang kedua, yaitu pemimpin boleh mengadakan atau menghadiri persekutuan pemimpin. Ingat ini baik-baik, untuk kita mau percaya kepada seorang yang lain, kita perlu mengenal mereka, kita perlu membina hubungan dengan mereka. Ini sangat penting. Kalau kita tidak mengenal yang lain, atau tidak membina hubungan dengan yang lain, bagaimana untuk kita mau percaya kepada mereka? Jadi ini sangat penting. Bonding di antara pemimpin itu sangat penting. Persekutuan di antara pemimpin itu sangat penting. Bagi konteks gereja juga. Pastor bersama dengan para penetua, deacon atau deaconess, seperti itu. Perlu mempunyai persekutuan juga. Supaya saling mengenal. Dapat membina hubungan. Sehingga wujudnya sikap percaya satu dengan yang lain. Sehingga ketika menghadapi masalah, fase ini mungkin menghadapi masalah atau pemimpin yang menghadapi masalah, pemimpin yang lain dapat menolong mereka, dapat dipercayakan untuk menolong mereka yang jatuh ini. Sebagai kesimpulan perkongsian saya pada malam ini, ada satu firman Tuhan yang mengingatkan saya sebagai seorang pemimpin yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Setiap cobaan yang kamu alami memang biasa dihadapi orang. Tetapi Allah setia menepati janjinya. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Sewaktu kamu dicobai, Allah akan memberimu jalan keluar supaya kamu mendapat kekuatan menanggungnya. Kita perlu ada kesadaran ini bahwa ketika kita menghadapi pencobaan, Allah ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita memohon kepadanya, mengandalkan kepadanya, Allah akan memberikan kita jalan keluar. Allah akan memberikan kita kemampuan untuk menanggungnya. Nah, ada banyak pencobaan yang mungkin dapat memenjarakan atau menjatuhkan kita sebagai pemimpin Kristen. Karena sekali lagi kita ingat bahwa daging kita memang lemah. Namun kita memiliki Allah yang tidak akan membiarkan kita dicobai yang melampaui kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar. Oleh karena itu, seorang pemimpin Kristen atau orang Kristen, saya katakan, dapat menjalani kehidupan yang berkemenangan karena Allah ada di pihak orang percaya. Kita bersyukur kepada Allah karena telah dilepaskan dari pencobaan. Pengalaman Yesus di padang gurun menolong kita untuk melihat bahwa pencobaan-pencobaan inilah yang akan menjauhkan kita dari
usaha melayani Allah dengan efektif, atau yang boleh menjatuhkan kita di dalam dosa. Tetapi melalui pengalaman Yesus di padang gurun juga, kita dapat melihat untuk hidup berkemenangan, kita perlukan tuntunan Roh Kudus dan memenuhi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan, supaya kita dapat melayani Allah dengan efektif. Saya mendorong para pemimpin untuk benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan seharian kita. Dan karena kita juga ini adalah di barisan hadapan, apalagi itu di dalam gereja, atau di dalam sebuah organisasi, ramai orang melihat kita. Berapa pentingnya kita untuk menjaga hidup kita. Haleluya. Sampai di sini saja perkongsian saya pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa lagi.